Belas kasihan Allah. Refleksi pagi 2539. Apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus tentang masa lalunya? Mari dengar kesaksiannya di 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara-saudara, sewaktu Rasul Paulus ditangkap di Yerusalem, ia memberikan kesaksian di hadapan orang-orang Yahudi yang menangkapnya di Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Memang dulunya Rasul Paulus penganiaya jemaat, tetapi ia kemudian bertobat. Saudara-saudara, dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya jemaat, Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus dan bertobat. Di dalam belas kasihan Allah, ia dipanggil untuk menjadi Rasul Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, seperti kesaksiannya di Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Apa yang semula dilakukan tanpa pengetahuan yang benar serta di luar iman, sekarang dilakukan Rasul Paulus dalam kerinduan Filipi 3 ayat 14, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita hidup dalam belas kasihan Allah ini. Dari pembenci menjadi pelayan. Refleksi pagi 2540. Meskipun Rasul Paulus dulunya seorang penghujat serta penganiaya jemaat, ia kemudian diberi kasih karunia yang begitu besar dari Allah untuk menjadi pelayan Yesus Kristus. Mari dengar kesaksiannya di 1 Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, seberapapun jahatnya Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan sebelum ia bertobat, kasih karunia Allah yang dicurahkan kepadanya jauh terlebih besar lagi. Tidak hanya ia dipanggil untuk percaya Kristus, Rasul Paulus pun dipanggil untuk menjadi pelayan Injil Yesus Kristus, untuk menjadi pembawa kabar baik bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberi kesaksiannya bahwa pertobatannya dari seorang pembenci Kristus menjadi seorang pelayan Kristus adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Pertobatan ini membawa Rasul Paulus dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus yang begitu melimpah ruah dalam dirinya. Inilah yang memberinya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu, seperti kesaksiannya di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, seberapapun kelamnya masa lalu kita, bila kita telah diberi kasih karunia keselamatan dalam darah penebusan Kristus, marilah kita tetap setia sebagai pelayan Kristus. Mari kita terus hidup di dalam anugerahnya ini.
kekuatan dalam kebenaran Injil. Refleksi pagi 2541. Apa yang menjadi kebenaran hakiki dari Injil? Bagaimana pula Rasul Paulus melihat dirinya sebagai pelayan Injil? Mari lihat 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara, kebenaran hakiki dari Injil yang perlu menjadi dasar iman bagi setiap orang percaya adalah bahwa Yesus Kristus telah diutus Allah Bapa untuk datang ke dunia demi menyelamatkan orang berdosa melalui kematiannya di kayu salib. Inisiatif Allah ini didasarkan pada kekuatannya sesuai Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, karena pernah menganiaya jemaat, Rasul Paulus merasa dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Kalau ia bisa memberitakan Injil, itu semata-mata karena kasih karunia Allah seperti kesaksiannya di Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus melihat bahwa dirinya seperti bejana tanah liat yang dipakai untuk menyimpan harta, yaitu berita Injil, sesuai 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Karena itu, marilah kita menghidupi 2 Korintus 12 ayat 10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.